البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang 4 orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan rujukan dalam pengambilan Al-Qur'an. Indak ya Abdurrahmankum. Manhum? Abdullah bin Mas'ud. Baik. Yang kedua Ubay bin Ka'ab, kemudian Salim maula Abi Hudzaifah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka sahabat-sahabat pilihan dan yang diantara sahabat-sahabat terdepan dalam Al-Quran. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-513. Man huwa aminu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 513. Man huwa aminu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Indak Adwan. Nah, siapa itu sahabat yang dipercayai untuk menyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wal jawab Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Nah, Hudzaifah ya ikhwani fillah radhiyallahu anhuma, Hudzaifah ibn al-Yaman. Bapak beliau al-Yaman yang nama aslinya Hislun. Nama bapaknya yaitu Hislun. Nah, beliau saat itu akhwani fillah terkena ancaman untuk apa? Untuk dikisos, yaitu terjatuh dalam suatu pembunuhan. Makanya beliau melarikan diri ke Madinah. Kemudian halafa Bani Abdul Ashhal, yaitu apa? Melakukan perjanjian sumpah setia dengan Bani Abdul Ashhal, bergabung dengan mereka. Ini awalnya dulu, sebelum masuk Islam. Dan Bani Abdul Ashhal ini kita telah mengetahuinya di pembahasan apa? Umar. Ketika membahas keutamaan siapa? Bani Abdul Ashhal. La'allaka nasitah. Rifki Sa'ad ibn Mu'adz. Nah, ketika membahas tentang Sa'ad ibn Mu'adz, telah kita lewati bahwasanya beliau adalah pemuka Bani Abdul Ashhal dan seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan padanya. Kenapa?
Nah, karena dengan sebab beliau keseluruhan Bani Abdul Ashhal masuk Islam. Subhanallah. Nah, sebelum itu bapak Hudzaifah yaitu Hisl lari untuk apa? Bergabung dengan Bani Abdul Ashhal. Makanya kaum dari Hisl ini menamakan Hisl dengan nama Al-Yaman. Kenapa? Likaunihi halafal yamaniyah. Dikarenakan dia bergabung dan melakukan sumpah setia dengan apa? Dengan Yamaniyun. Sebab Bani Abdul Ashhal mereka berasal dari apa? Dari Yaman. Paham ini asal muasal kenapa dinamakan bapak Hudzaifah dengan Al-Yaman, padahal nama asalnya adalah Hisl. Cuman ketika terjatuh dalam suatu pembunuhan, sehingga terancam untuk dikisos atau dibunuh, dibalas oleh kaum yang terbunuh tersebut, maka dia lari ke Madinah bergabung dengan Bani Abdul Ashhal dan dinamakan oleh kaumnya dengan Al-Yaman. Kemudian menikahlah Al-Yaman ini dengan ibu Hudzaifah di Madinah. Nah, yang dengan sebab itu lahirlah Hudzaifah. Sehingga Hudzaifah dan bapaknya masuk Islam. Adapun berhubungan dengan peperangan yang mereka ikuti, ikhwani fillah, awalnya mereka berdua yaitu Hudzaifah beserta Al-Yaman berniat untuk ikut dalam perang Badar, tapi dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, sehingga tidak mampu untuk bergabung dengan kaum muslimin. Kemudian mereka berdua mampu untuk bisa ikut dalam perang Uhud, dan disitulah Al-Yaman gugur. Dan pada kisah gugurnya Al-Yaman ini, siapa yang ingat bagaimana kisah gugurnya? Karena gugurnya Al-Yaman, ikhwani fillah, sangat disesalkan oleh Hudzaifah. Dari siapa? Ahmad Hudzaifah. Dari sisi karena gugurnya Al-Yaman, ikhwani fillah, disebabkan kesalahan. Dalam artian yang membunuh adalah kaum muslimin sendiri. Dan perang zaman dulu, ikhwani fillah, kalau sudah berkecamuk, ya sudah terkadang apa? Bergabung, sehingga ketika ada sebagian yang tidak mengenal dikira musuh. Apalagi saat itu, mereka memakai penutup muka bagiannya sehingga tidak dikenali. Oleh karena itulah ketika sebagian kaum muslimin menyerang Al-Yaman ini, Hudzaifah mengingatkan, Abi, bapakku. Tapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Sehingga bapak Hudzaifah terbunuh dalam peperangan Uhud dikarenakan apa? Kekeliruan. Dan kaum muslimin membayar diyahnya karena masuk dalam qatl khata', pembunuhan yang keliru. Karena dalam peperangan dan semuanya mendapatkan uzur. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu mensedekahkan semua diyah yang diberikan. Ini berhubungan dengan Hudzaifah beserta bapaknya. Adapun yang ditanyakan di sini tentang salah satu dari keutamaan Hudzaifah radhiyallahu anhu,
bahwasanya beliau adalah orang yang dipercaya untuk memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus merupakan tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amanah yang ada pada Hudzaifah. Karena memegang suatu rahasia tidaklah semua orang mampu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih dari sekian para sahabat, hanya Hudzaifah yang diamanai untuk memegang rahasia tersebut. Ini menunjukkan keutamaan yang jelas. Apa dalilnya? Wa dalilu ma jaa'a 'an Abi Darda radhiyallahu anhu qala alaysa fiikum aw minkum sahibus sirri alladhi la ya'lamuhu ghairuh, yakni Hudzaifah al-hadits. Rawahul Bukhari. Dalilnya adalah hadis yang datang dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bukankah pada kalian atau dari kalian itu ada orang yang diserai rahasia yang tidak mengetahuinya kecuali dia, yaitu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Menunjukkan bahwasanya kondisi Hudzaifah yang merupakan pemegang rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sudah diketahui oleh para sahabat. Diketahui oleh para sahabat. Dan di antara rahasia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanahkan kepada Hudzaifah yang tidak diberitahukan kepada yang lain, yaitu berhubungan dengan daftar orang-orang munafikin. Nah, daftar orang-orang munafikin. Di sini juga ikhwanifillah hal penting berhubungan dengan perkara din. Bahwasanya menerangkan tentang keadaan orang-orang munafik. Yang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan wahyu tentang siapa satu persatunya. Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberitahu kepada keseluruhan kaum mukminin. Sebab pada asalnya kita diperintahkan untuk menghukumi orang itu berdasarkan yang nampak, berdasarkan lahiriahnya. Cuman ketika turun wahyu yang menjelaskan tentang ini orang munafik, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya apa? Tidak boleh menyimpan secara apa? Secara mutlak. Cuman ketika mengungkapnya secara keseluruhan juga padanya madarat yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap menyampaikan cuma pada orang khusus. Di sini bolehnya mengkhususkan sebagian ilmu pada orang yang memang pantas untuk mendapatkannya. Karena itu termasuk ilmu juga. Deretan orang-orang munafikin yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah. Dan ini masyhur di kalangan para sahabat sampai Umar radhiyallahu anhu ikhwani fillah, na'am, senantiasa bertanya kepada Hudzaifah tentang hal itu, dan Hudzaifah tidak menjawabnya. Dalam artian, na'am, apakah ada dari para ummal, yaitu orang-orang yang ditunjuk oleh Umar sebagai amir-amir di tempat-tempat yang telah dikuasai kaum muslimin, apakah di antara mereka ada orang-orang munafik? Bertanya kepada Hudzaifah. Nah, pada sebagian riwayat Hudzaifah mengatakan ada, tapi tidak menyebutkan siapanya. Dan bahkan Umar sendiri akhwanifillah bertanya kepada Hudzaifah, apakah aku termasuk dari daftar orang munafikin yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena apa? Karena kekhawatiran Umar, jangan sampai dia termasuk deretan orang-orang munafik. Ini Umar ikhwanifillah bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah dirinya termasuk orang munafik? Apalagi kita. Dan memang orang-orang yang
beriman, ketika keimanan itu benar, mereka senantiasa dihinggapi kekhawatiran terjatuh dalam perbuatan nifaq. Sebagaimana dikatakan, la ya'manun nifaq illa munafik wa la yakhafuhu illa mu'min. Tidaklah seseorang itu merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik. Jadi orang-orang yang aman, merasa aman dirinya terjatuh dari sifat kemunafikan, dialah orang munafik itu sendiri. Dan wala yakhafuhu illa mu'min, dan tidaklah takut dari terjatuh dalam kemunafikan kecuali orang yang beriman. Nah, ini yang hendaknya kita usahakan. Hendaknya kita cek pada diri kita, ikhwani fillah. Memang harus ada perasaan khawatir, perasaan takut terjatuh dalam kemunafikan. Ketika kita mendapati ketidakselarasan antara lahiriah kita dengan batin kita. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu saja bertanya, nah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, bahkan beliau sampai-sampai juga mengatakan, nah, kalau dirinya mendapati perangai yang dikhawatirkan merupakan perangai kemunafikan, ketika bertemu dengan Handhalah Al-Usaidi radhiyallahu anhu. Yang Handhalah mengatakan, ketika ditanya bagaimana keadaanmu, dia mengatakan nafaqa Handhalah. Handhalah telah munafik. Ketika ditanya sebabnya apa, dijelaskan oleh Handhalah sebabnya karena ketika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam imannya begitu tinggi, seakan-akan di depan dia itu surga dan neraka, dalam artian semangat yang luar biasa untuk beribadah dan mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga dan anak-anak, bekerja pada perkara-perkara dunia, banyak perkara yang terlupakan dari perkara akhirat. Nah, Handhalah ketika melihat fenomena ini pada dirinya, menghukumi dirinya, oh berarti Handhalah telah munafik. Dia hukumi dirinya sendiri seperti itu. Dan Abu Bakar ketika dijelaskan alasan itu juga mendapati hal yang serupa pada dirinya. Oh berarti juga aku seperti itu. Akhirnya mereka berdua datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta penjelasan. Ini keadaan salafun salih ridwanullah alaihim berhubungan dengan kekhawatiran terjatuh dalam kemunafikan. Maka kita selayaknya untuk banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari sifat yang sangat tercela ini. Sifat yang akan mengantarkan pemiliknya ke dalam jurang kecelakaan. Nah, kita kembali kepada Hudzaifah. Hudzaifah dipegangi rahasia tentang daftar orang-orang munafik. Sampai Umar bertanya kepadanya, apakah termasuk orang munafik atau bukan? Dan Hudzaifah ketika ditanya tentang itu mengatakan bukan. La uzakki na'am ahadan ba'di. Dan aku tidak akan mentazkiyah seorang pun setelah engkau. Dalam artian hanya itu tak Hudzaifah mengatakan secara tegas tentang seseorang apakah dia munafik atau bukan ketika ditanya oleh Umar. Dan ketika Hudzaifah tidak mau membuka rahasia tersebut karena memang itu rahasia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanahkan, Umar ketika ingin menjalati jenazah melihat bagaimana Hudzaifah mensikapi suatu jenazah. Kalau Hudzaifah menyolati jenazah, maka Umar ikut menyolatinya. Tapi kalau dilihat Hudzaifah tidak mau menyolati, maka dia pun tidak menyolatinya. Kenapa? Karena dugaan besar yang tidak disolati Hudzaifah dialah orang-orang munafik. Ini salah satu cara Umar dalam apa? Dalam usaha untuk mengetahui orang-orang munafikin yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diamanahkan kepada Hudzaifah untuk
disimpan dan tidak diungkap siapa-siapanya. Selain keutamaan ini, Khanifillah, Hudzaifah juga memiliki keutamaan yang lain. Di antaranya adalah peran beliau yang sangat penting dalam peperangan Ahzab. Adapun perang Uhud telah kita ketahui, beliau ikut dalam perang Uhud. Dan dalam perang Ahzab beliau memiliki peran yang sangat penting. Kenapa? Karena beliaulah yang menyambut seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pergi menyusup ke barisan musuh dan mencari kabar mereka. Dan ini tentunya perkara yang tidak ringan, ya kawan. Menyusup sendirian ke tengah-tengah musuh untuk mencari kabar. Taruhannya nyawa. Padahal saat itu kondisi kaum muslimin betul-betul betul-betul sangat sangat mencekam, dalam artian musuh datang dari berbagai arah. Dari luar orang-orang musyrikin beserta sekutunya, dan dari dalam orang-orang Yahudi yang mengingkari perjanjian. Dan kaum muslimin kondisinya dari jumlah tidaklah berimbang dengan orang-orang yang mengepung mereka. Maka Hudzaifah menyambut seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari kabar tentang musuh, dan dia menyusup sebagai sebagai mata-mata. Nah, dan dia mampu mendapatkan kabar mereka dengan taufik, kesabaran, keberanian, dan juga kecerdasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga tidak diketahui oleh musuh tersebut walaupun di tengah-tengah mereka. Dan pada kisah ini juga padanya karamah yang jelas untuk Hudzaifah. Kenapa? Karena saat itu, ikhwan, orang-orang musyrikin ditimpa dingin yang sangat, angin yang kuat, kemudian hawa yang sangat dingin. Tapi Hudzaifah saat itu mampu keluar dari Madinah menuju kepada barisan musuh dalam keadaan tidak merasakan dingin sama sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah dalam kisah beliau, annahu lam yajidil bard alladhi yajiduhu an-nas wala min tilkar rihi syadidah syai'an. Tidak mendapati rasa dingin sama sekali. Dan ini bentuk karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dikarenakan usaha beliau untuk menyambut seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ya ketika telah sampai di Madinah dan menyampaikan kabar itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali lagi perasaan atau kembali lagi rasa dingin sebagaimana dialami oleh manusia. Jadi keutamaan itu, karamah itu ya ketika melakukan tugas tadi. Ketika dikirim keluar tidak merasakan dingin sama sekali. Ketika sudah pulang ya keadaannya biasa sebagaimana yang lain, merasakan dingin yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim. Dan juga di antara hal yang penting berhubungan dengan Hudzaifah, yaitu kehati-hatian beliau untuk tidak terjatuh dalam kejelekan. Makanya beliau banyak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang dikhawatirkan manusia terjatuh di dalamnya, yaitu perkara-perkara kejelekan, agar dia bisa berhati-hati. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani. Dulu para manusia
bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, adapun aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan karena khawatir kejelekan itu menimpa. Jadi bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan agar bisa berhati-hati darinya. Oleh karena itulah Hudzaifah ikhwanifillah termasuk deretan orang yang paling berilmu tentang permasalahan fitnah yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kenapa? Karena memang beliau ikhwanifillah banyak bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Sampai-sampai dalam riwayat Muslim beliau mengatakan, "Wallahi inni la'alamun nasi bi kulli fitnatin hiya kainatun fi ma baini wa baina sa'ah." Demi Allah, sungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui tentang semua fitnah, yaitu tentunya dari kalangan sahabat. Tentang semua fitnah yang terjadi antara waktuku ini sampai hari kiamat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beritahu dia juga karena memang beliau sangat bersemangat untuk mengetahui hal tersebut. Dari kisah ini juga sebagian ulama mengambil istinbat ikhwanifillah tentang bolehnya seorang penuntut ilmu mengkhususkan diri pada suatu cabang ilmu sehingga dia mumpuni pada cabang itu. Ketika Hudzaifah mengkhususkan diri yaitu takhassus, yaitu berusaha untuk dia konsentrasi pada satu cabang ilmu sehingga betul-betul dia mumpuni di situ. Karena Hudzaifah mengkhususkan diri untuk mengetahui perkara-perkara seputar fitnah. Bertanya tentang hal-hal yang buruk yang akan terjadi agar dia bisa menghindarinya. Ini bentuk takhassus, yaitu bentuk dia mempelajari secara khusus berkonsentrasi padanya. Dan seorang penuntut ilmu setelah mempelajari ilmu-ilmu dasar yang dibutuhkan secara global oleh seorang muslim, hal-hal yang wajib ain untuk diilmui, kemudian ketika ingin masuk pada cabang ilmu secara mendalam, dia boleh mengkhususkan diri pada ilmu tertentu. Walaupun tentunya yang lebih utama ikhwanifillah seorang mampu untuk menguasai semua cabang yang ada, tapi ketika tidak mungkin untuk itu, dia ambil sebagian ilmu yang dia ingin takhusus padanya. Dan dulu di antara nasihat Syekhuna Muhammad Ibn Hizam hafizahullah ta'ala, apabila seorang ingin takhusus pada suatu cabang ilmu, maka pilih ilmu-ilmu ghayah. Ilmu-ilmu ghayah yaitu ilmu-ilmu yang merupakan ilmu tujuan, baik itu fikih, akidah atau tafsir. Jangan takhusus pada ilmu-ilmu alat saja, dalam artian takhusus nahwu tok. Nah ini walaupun padanya khair, padanya kebaikan, cuman dia akan terluputkan kebaikan yang banyak. Karena nahwu tidaklah dituntut kecuali untuk kita bisa mempelajari ilmu ghayah, ilmu yang menjadi tujuan, mempelajari tafsir, mempelajari hadis, mempelajari fikih, mempelajari tafsir, tauhid dan seterusnya. Nah, jadi kalau mau takhusus ambil itu, padanya kebaikan yang banyak. Biidznillah azza wa jalla. Naam. Dan faedah terakhir tentang makna Hudzaifah itu apa? Ini faedah untuk Hudzaifah, ingat-ingat ya. Apa makna Hudzaifah? Nah, Hudzaifah ikhwanifillah bentuk tasghir dari Hidfah. Hidfah menjadi Hudzaifah, Fuailah. Naam. Wa hiya qit'atun tahdhifuha min lahmin aw ghairihi. Ini makna hidfah, yaitu potongan yang engkau buang dari suatu daging, ya. Potongan daging kecil yang engkau ambil dari
bongkahan daging yang besar atau yang lainnya. Atau juga sebagian ahli lughah mengatakan Hudzaifah bentuk tasghir dari hadzafah. Kalau tadi dari hidfah itu adalah apa? Potongan kecil dari suatu hal. Kalau itu daging ya kita ambil potongan kecil dari daging, ini namanya apa? Potongannya hidfah bahasa Arabnya. Nah, juga bisa diambil dari kata hadzafah. Nah, dan hadzafah adalah apa? Darbun minal bat sighar. Nah, satu jenis apa? Batun apa? Itik atau entok yang kecil. Nah, ini makna asal dari apa? Hadzafah. Ini dari makna asal, kemudian menjadi nama orang ikhwan. Baik. Walaupun asal maknanya seperti itu, asal makna dari Hudzaifah, tapi ketika itu menjadi nama sahabi ikhwan, seorang menamakan nama anak dengan nama itu, maka khair. Yaitu niatannya adalah apa? Ta'assi, untuk apa? Mencontoh nama yang diberikan kepada sahabat yang mulia ini. Kenapa? Karena di antara hal yang diambil oleh para salafun salih ridwanullah alaihim, yaitu apa? Menjadikan nama keturunan-keturunannya dengan nama-nama orang-orang saleh sebelumnya. Dan itu sudah sejak zaman dahulu, ikhwan. Bahkan sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh mereka berusaha untuk menamakan keturunannya dengan nama-nama orang-orang saleh yang ada sebelumnya. Nah, dengan harapan untuk bisa menjadi saleh seperti mereka. Yang hal ini banyak ditinggalkan pada manusia zaman sekarang, apalagi di kalangan ajam. Sebagian mereka memberikan nama, intinya apa? Mencari nama yang tidak digunakan oleh yang lain malah. Kalau bisa nama yang tidak ada yang menyamai. Tayyib. Padahal yang dicontohkan oleh orang-orang saleh sebelum kita memberikan nama dengan nama-nama orang saleh. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang siapa? Tentang Harun pada kisah Maryam dan Harun pada kisah Musa. Nah, ketika menjelaskan tentang Maryam, kaum Maryam memanggil Maryam dengan apa? Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuannya Harun. Maka mungkin muncul iskal, karena dalam Al-Quran juga ada penyebutan Harun yang menjadi apa? Menjadi saudara Nabi Musa. Lalu apa hubungannya antara Harun pada kisah Musa dan Harun pada kisah Maryam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasanya kanu yatasammauna nabis salihina qablahum. Bahwasanya dulu mereka mengambil nama dengan orang-orang saleh sebelumnya. Jadi Harun pada kisah Maryam berbeda dengan Harun pada kisah Musa. Di sini syahid akhwani fillah bahwasanya mereka memang sejak dulu memberi nama ya mengambil nama dari orang-orang saleh, baik dari nama para anbiya ataupun nama para sahabat atau para ulama dan seterusnya dari orang-orang yang telah meninggal di atas keistiqomahan. Tayyib, barakallahu fikum. Ini sekilas tentang Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Walhamdulillahirabbil alamin.